Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Anggisa Ripatudini dari kelas 11 TKJ 1 Industri. Kali ini saya akan membahas materi bab 8 yaitu Access Control List. Nah, di sini juga ada beberapa materi yang saya akan bahas, yaitu ada teori ACL, setup topologi ACL, konfigurasi menghubungkan antara jaringan, konfigurasi standar ACL, tes konektivitas standar ACL, konfigurasi sequence number ACL, konfigurasi web server, extended ACL web, uji konektivitas ACL web, konfigurasi extended ACL, uji koneksi ACL extended ya. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama yaitu teori ACL. Nah, di sini ada definisi. Nah, Access Control List atau ACL adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Pada dasarnya, ACL adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka router atau switch. Aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau nomor port. Nah, di sini juga ada fungsi. Untuk jaringan kecil, ACL bertindak sebagai firewall ringan, membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Untuk perusahaan, ACL menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antar VLAN, dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Nah, singkatnya, ACL bukan sekadar konsep teknis. ACL merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIC modern. Nah, di sini juga ada ACL standar. ACL standar cocokkan hanya alamat IP sumber, paling baik untuk penyaringan sederhana, misalnya hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen. Nah, range-nya itu 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Nah, di sini juga ada standar ACL, yaitu contohnya ada access list 10 permit 192.168.10.0. Nah, 0.0.0.255 interface gigabit ether 1 ether 0/1. Nah, di sini juga ada IV access strip group 10 in. Nah, lalu di sini ada extended ACL, cocokkan IV sumber plus tujuan, protokol, dan port, berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Range-nya yaitu 100 sampai 99, 199 dan 2000 sampai 2699. Nah, di sini juga ada name ACL, lebih mudah dikelola karena menggunakan nama-nama alih-alih angka. Dukung keduanya standar dan luas logika. Contoh IP access, strip list, extended, bloknya itu pakai caps lock ya, blok telnet, Deni, TCP, Ani, XQ23, Vermit, IV, Ani ya. Mungkin itu untuk teori ACL ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu setup topologi ACL ya. Seperti ini ya teman-teman, untuk setup topologinya di sini teman-teman menambahkan 2 switch dan 2 router dan 6 PC ya teman-teman. Nah, kemudian untuk web server yaitu menggunakan VLAN 99 ya. Nah, IP-nya 172.16.23.1/4. Nah, kemudian router ini menggunakan 23.23.23.1/30 ya. Nah, kemudian router yang satu ini 23.23.23.23.2/30 ya. Nah, lalu di sini ada visi yang atas yaitu menggunakan VLAN 11 yaitu IP-nya 123.123.1/24. Nah, kemudian di sini ada VLAN yang di samping ya, visi yang di samping yaitu VLAN 12. Di sini ada IP-nya 124.124.1/24. Nah, kemudian di bawah ada visi yang di bawah ini yaitu VLAN 13 yaitu 125.125.1/24 ya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk setup topologinya ya. Nah, di sini bagi teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu ya sebelum melihat video sebelumnya gitu. Nah, ini tuh untuk setup topologi ACL ya. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi menghubungkan antar jaringan ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mulai terlebih dahulu ya, akan membuat VLAN terlebih dahulu ya. Kita buka switch yang ini, kita CLI, enable konfigurasi terminal. Nah, kemudian kita masuk ke VLAN 11 ya teman-teman, VLAN 11. Lalu kita
masuk juga ke VLAN 12, VLAN 13. Nah kemudian kita enter ya sudah. Nah kemudian kita masukkan interface ini ke dalam VLAN-nya ya. Kita masuk ke interface ring FA0/1 ya. Nah lalu masukkan juga sorry ya teman-teman, harusnya /2 gitu ya. Lalu kita masuk ke switch port mode akses ya. Terus switch port akses VLAN 13. Kemudian kita ke interface range FA0/3 sampai 4. Jangan lupa switch port mode akses VLAN 12. Nah sorry ya teman-teman, sini saya default harusnya mode akses switch port akses VLAN 12, lalu interface RA/FA 0/5 strip 6, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 11. Nah kemudian kita masuk ke interface FA0/7. Nah lalu kita switch port mode akses mode terang sorry. Nah kayak di sini kita ketikkan di router 1. Sorry. Mode terang ya. Nah kita aktifkan di router 1 ya. Nah enable, lalu interface G0/0 kita jangan lupa ya pakai nomor shutdown. Nah kita lihat. Nah oke ya teman-teman, kita lihat kita masuk ke interface G0/0.11. Nah jangan lupa encapsulation .1Q 11. Kemudian IP addressnya yaitu 123.123.125.255.255.255.0 ya. Nah oh sorry ya. Lalu kita masuk ke interface G0/12 enter. Lalu kita encapsulation .1Q ya 12 di sini .1Q 12. Lalu IP address 124.125.1.255.0. Nah enter. Kemudian ya kita pakai 13 nah 13 lalu kita enter encapsulation .1Q 13. Lalu kemudian IP address IP addressnya 125.125.1.255.255.255.0 dan enter. Nah oke, kita sudah ya. Kita akan beri jalur buat DHCP pool ya. Nah oke, kita exit terlebih dahulu. IP DHCP pool VLAN VLAN 11 kita enter. Kemudian kita networknya yaitu 123.123.123.0 255.255.255.255.0. langsung untuk default gitu routernya kita 123.123.123.1.
Nah, kemudian untuk DNS servernya ya ini ya, 8.8.8.8. Nah, kemudian untuk IP kita exit IP DHCP pool pilan 12 kita network 124.124.124.0 default router 124.124.124.1. Enter langsung DNS nya kita dalam. Nah, kemudian kita exit IP DHCP pool pilan 13 network itu 25.125.0.255. Nah, untuk default nah, kemudian untuk data servernya ya. Nah, oke, di sini sudah untuk di sini sudah ya. Kemudian kita buat jalur networknya ya. Kita exit dulu exit, lalu kita masuk ke interface G0/1 shutdown, lalu kita masuk ke IP address 23.23.23.1 255.255.255.252. Nah, kemudian di sini sudah ya. Dilanjut di router yang kanannya. Config terminal. Lalu masuk ke interface G0/1. Sorry ya, harusnya G0 shutdown. IP address 2. Kemudian kita enter, langsung kita masuk ke interface G0/1. Jangan lupa no shutdown juga. Kita kecilin ya teman-teman supaya kita akan config ini ya. Nah, di sini udah di no shutdown. Lalu kita masuk ke interface G0/0.99. Sorry, harusnya ini 1. Enter. Encapsulation .1Q 99. Kemudian kita IP addressnya 172.16.23.1 255.255.255.0. Lalu untuk IP kita exit dulu IP DHCP pool ya, VLAN 99 network 172.19.23.0.255.255.255.0. Nah, default routernya 172.16.23.1. DNS servernya 8.8.8. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ya. Kita pindah di switch. Lalu kita masuk ke VLAN 99. Nah, kemudian interface range EPA 0/. Nah, di sini EPA 02 ya, teman-teman.
A2 sampai 4. Lalu kita ke switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 99. Nah, kemudian kita interface FA 0/1, switchboard mode terang, switchboard mode terang. Sini sudah ya, sini sudah. Kemudian kita akan membuat IP jalurnya atau IP rootnya. Di sini kita menggunakan di router kiri terlebih dahulu. Kita masuk ke exit dulu ya, lalu kita router RGRV ya, langsung network sorry ya, NDHP 1, langsung network 23.23.23.0. Nah, lalu untuk networknya lagi ya, titik kosong. Nah, lalu enter. Kemudian kita buat yang nah, sini kita enter. Nah, kemudian di router kanannya ya, kita exit router NCRV 1, dan kemudian kita networknya 23.23.23.0. Coba kita networknya 172.16.23.0. Nah, untuk konfigurasinya sudah, kita akan cek untuk IP dari penyapa bisa. Oke, ini bisa ya. Coba kita cek yang server ini. Nah, ini juga bisa ya. Kita cek yang ini. Nah, sini juga bisa. Oke, kemudian di PC ya, kita DHCP. Nah, muncul. Kita cek lagi di ini. Tunggu dulu. Nah, muncul ya. Kita cek lagi di sini ya. Nah, di sini ya sudah, kita akan mengirim paket. Kita akan mengirim paket ya dari PC 1 ke server 1. Kita akan cek ya dari PC ini ke sini. Mungkin ini untuk konfigurasi membuat antar jaringan ya, teman-teman. Kita lanjut ke konfigurasi standar ACL-nya ya. Nah, di sini langsung saja ya masuk ke ini lagi ya. Nah, konfigurasi standar ACL-nya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita di sini masuk ke bentar ya. Nah, sini kita enable konfigurasi terminal, lalu IV access list. Sini tanda tanya terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk access list ada dua ya. Di sini ada extended dan standar ya. Nah, di sini kita akan pakai yang standar ya dulu. Sini tanda tanya lagi ya. Nah, kemudian di sini untuk access list itu bisa range-nya itu atau IP
range-nya itu ya 1 sampai 99 ya. Nah, di sini juga kemudian sini ada word ya. Bisa pakai nama juga ya. Nah, di sini misal pakai IV access list standar 1 misalnya ya. Nah, kita di sini ya sudah, tadi harusnya pakai tanda tanya dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini cuma tanda tanya doang. Nah, di sini terdapat ada depot, ada deny, exit, ada no, ada permit, ada remix ya teman-teman. Nah, untuk depot itu untuk konfigurasi ACL-nya ya. Nah, kita akan mencoba konfigurasi yang deny dan permit ya teman-teman. Nah, untuk deny yaitu specific packet to reject ya teman-teman. Nah, untuk permit ini specific packet to forward ya. Nah, oke, di sini kita konfigurasi deny yang terlebih dahulu ya. Deny 125.125.125.0. Kemudian pakai secret max ya. Nah, kemudian permit ani ya teman-teman. Nah, kemudian kita ani, kita langsung duso permit ani duso akses ya. Kita akan ulang dulu ya. Permit ani enter, langsung dulu esa so. Nah, sini ada untuk standar IP address list yaitu diurutkan ke bawah ya teman-teman. Jadi untuk dari 10 ke bawah ya, ke bawahnya lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini seperti ini juga ya teman-teman. Kita tinggal mengirimkan paket dari PC ke switch ya, dari router ini. Ada yang namanya input dan output ya teman-teman. Nah, untuk si paket input itu bisa atau bisa langsung ke inputnya langsung ya. Untuk outputnya itu akan keluar ya teman-teman. Keluarnya juga itu untuk aksesnya, yaitu diizinkan mengakses server ini ya. Nah, atau tidak mengizinkan ya. Nah, jadi untuk itu dia keluar, tapi keluar menunggu dulu hasilnya apakah terdapat mengakses si server tiga ini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tes konektivitas standar ACL ya. Kita akan masuk ke sini ya teman-teman. Kita masuk ke exit dulu. Kita masuk ke interface dino/0. Kemudian kita lalu kita masuk ke IV access group 1 ya, grup 1 ya. Kemudian kita tanda tanya terlebih dahulu ya. Kita akan memakan yang in ya teman-teman. Nah, lalu kita in, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ya. Untuk konfigurasinya hanya seperti ini. Kita coba paket dari ini ya. Kita akan kirim paket dari sini ke sini. Coba. Nah, di sini file ya teman-teman.
Nah, di sini masih valid ya untuk VLAN 13. Coba di sini kita akan ke VLAN 12 ya untuk ke server ini. Ternyata masih sama ya. Nah, jadi kita sudah berhasil ya konfigurasi access list ke VLAN di sini tidak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk konfigurasinya sangat mudah ya. Itu untuk tes konektivitas standar ACL ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi sequence number ACL ya teman. Di sini kita akan menambahkan visi ya teman-teman. Sini akan menambahkan visi anomali ya di pilihan sebelah saja ya, di sebelah sini. Nah, di sini terdapat pilihan visi anomali ya, yang entah punya siapa yang terhubung. Kita ini dulu ya, sambungkan dulu. Nah, kita sambungkan dulu. Konfigurasi terminal ya, interface FA6/8 ya, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN, sebelas ya teman-teman. Nah, oke, kita coba kita berikan IP-nya ya. Nah, di sini oke ya, sudah di sini bagaimana caranya di sini agar si PC anomali ini diblokir ya teman-teman untuk paketnya di sini ya. Nah, bagaimana caranya di sini teman-teman tinggal masuk lagi ke router sini. Kita konfigurasi terminal, lalu kita IP access list, tanda tanya. Nah, standar T1 tanda tanya lagi. Nah, kemudian kita enter terlebih dahulu ya, kemudian tanda tanya. Nah, di sini kita akan konfigurasi di DNI lagi ya teman-teman. Otomatis kita akan konfigurasi akan di bawah permit ya. Nah, di sini adanya circuit number ini, di sini bisa di atas permit ya teman-teman ya. Nah, di bawah konfigurasi tadi ya. Nah, caranya teman-teman misal ya 12 deny, tanda tanya lagi ya. Nah, untuk hostnya ya di sini penting ya, kita lihat. Nah, di sini ininya untuk sini ya kita akan konfigurasinya itu host ya. Kemudian 123.123.1.4 ya. Masukkan IP host anomali yang tadi ya, masukkan tanda tanya lagi ya. Nah, di sini kita tidak usah menambahkan report max-nya. Sini kita enter saja ya. Langsung do show access list. Nah, di sini sudah bisa ya, sudah terdaftar nih deh. Nah, kita akan mengirimkan paket ya dari sini ke sini. Coba dari ini ke server 1 ya, sudah. Nah, di sini kita akan mencoba ya. Yang tadi kan sudah successful, dan ini PC anomali di sini terbukti ya valid ya. Oke, jadi seperti itu. Bila mana ada PC yang tidak dikenal ingin mengakses ke server, konfigurasinya itu hanya di blok saja yang PC anomali seperti itu ya.
Nah, mungkin itu untuk konfigurasi sequence number ACL ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi web server. Nah, di sini kita akan menemukan IP-nya ya, konfigurasi extended ACL ya, yang dimana kita akan mencocokkan IP sumber ditambah tujuannya dan protokol dan portnya. Nah, extended ini berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Nah, kemudian range-nya juga dari 100 sampai 199 dan dari 2000 sampai 2699. Oke, di sini kita akan ubah namanya ya menjadi SPR 1. Nah, ini juga sama server 2. Nah, ini juga jadi server 3 ya. Server 3. Nah, oke, kemudian untuk konfigurasinya sebelumnya kita akan menghapus dulu yang tadi ya, ini PC anomali. Nah, agar tidak mengganggu. Nah, oke. Kemudian kita cek dulu apakah masih bisa atau invalid. Sini. Nah, kemudian gak apa-apa, kita masuk ke server 1, kemudian kita ke service, ke HTTP ya, untuk indeks. Nah, sini sudah, kita masuk ke indeks HTML, kita edit. Nah, kita hapus yang ininya, Cisco paket tracernya kita hapus. Kita coba jadi welcome to Anggi ya. Hai, welcome to Anggi ya. Kita save, kita yes ya teman-teman. Yes, kita sudah. Lalu kita masuk ke lihat IP-nya. Nah, 23.2. Nah, kemudian di PC ya, ke web browser. Nah, di sini kita masukkan IP-nya 172.116.23.2. Kemudian kita go. Coba kita ulang ya teman-teman. Seharusnya ini muncul ada tulisan hi welcome to Anggi ya. Mungkin saya salah konfigurasi ya teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasinya itu seperti itu, sangat mudah ya. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi web server. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu extended ACL web ya. Durasinya ya, sorry ya, sebelumnya saya belum nulis, jadi kita tulis dulu. Nomor 1 yaitu ada DNI HTTP TO server 1. Nah, ada permit all VLAN to server 1. Ada nomor 3 itu ada permit VLAN 11 to server 2. VLAN 13 to server 3. Nah, di sini ada DNI HTTP ya server
1, di sini ada permit VLAN to server 1, ada permit VLAN 11 to server 2, ada permit VLAN 13 to server 3 ya. Nah, di sini kita masuk ke router ini ya. Kita ke CLI lagi ya. Enable config terminal. Nah, kemudian kita masuk ke IV access list. Extended ya, teman-teman. Nah, di sini ada 100 sampai 199 extended IP address list number ya. Kita 100. Kemudian tanda tanya. Di sini kita deny aja. Deny TCP ini hostnya itu tadi server 1 ya, 172.16.23.2 ya. Kemudian kita tanda tanya lagi ya. Kita pakai yang EQ ya, EQ. Kemudian coba sini kita akan memblokir yang ke HTTP ya, ininya ya teman-teman. Kita EQ 80. Nah, di sini sudah ya, di sini access list IV. Kita exit dulu ya. IV access list 100 access list extended 100. Kita ke permit IV ani hostnya ya, 172.16.23.2 sorry, enter. Nah, di sini kita permit lagi ya, permit IP 123.123.0. Nah, ininya proxy-nya. Kemudian kita hostnya, lalu 172.16.23. Sini kita titik 3. Nah, kemudian kita permit lagi IP 124.124.0. Sorry ya. Nah, kemudian untuk hostnya 172.16.23.4. Kemudian enter. Nah, kemudian kita exit ya. Nah, kemudian kita interface G0/0, lalu IV access group ya, 100 in. Oke. Nah, ini untuk konfigurasinya cukup seperti ini ya. Kemudian kita do show access. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Mungkin itu untuk materi extended ACL web ya teman-teman. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu uji konektivitas ACL web. Sebelumnya teman-teman, saya sudah menambahkan di router ini tadi, di router yang 0 ini ya, tadi kode konfigurasi. Mungkin kembali jadi udah hilang ya si konfigurasinya. Disamakan kayak yang ini ya teman-teman. Nah,
sini tadi kan saya sudah menambahkannya di router 0 ini, harus sama konfigurasinya sama router 1 ini ya. Oke, kita akan tes uji konektivitasnya. Nah, kita akan uji ya teman-teman. Di sini masih valid ya. Nah, di sini coba kita sama masih valid juga ya teman-teman. Nah, karena di sini kita akan coba kita masuk ke web browser, kita coba 172.16.23.2 go, apakah muncul? Oke, lalu menggunakan HTTP itu tidak muncul ya teman-teman. Kita akan kita tambahkan menjadi HTTPS ya. Kita di sini malah ada tulisan request timeout ya teman-teman. Coba kita exit dulu, nanti kita masuk lagi. Nah, di sini kita 172.16.23, sorry itu aku pakai koma, 16 HTTPS dua. Coba kita go. Nyatanya masih belum ya, masih sama. Coba kita titik 3. Masih sama ya ternyata. Coba kita ke server 2, ke service, index edit, lalu Cisco paket tracingnya kita hapus lagi seperti tadi. Lalu kita ganti dengan welcome to Angli. Kita save, kita yes. Nah, kita akan coba. Ternyata masih gak muncul ya. Nah, jadi itu untuk konfigurasinya ya teman-teman. Itu untuk uji konektivitas ACL web ya teman-teman. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi extended ACL ya. Intended ACL ya, kita masuk ke ini saja. Kita exit. Lalu kita exit lagi ya. Konfigurasi terminal. Nah, lalu kita masuk ke IP access list extended ACL. Kita enter, kemudian kita permit. Nah, di sini untuk soalnya ya, kita akan sebenarnya ada soalnya ya, tapi saya tidak mencatatnya. Di sini saya akan mendiktinya saja. Ada VLAN 11 bisa akses HTTPS ke server 1. Ada VLAN 11 di blok ke server 1. Akses semua VLAN di blok ke server 1. Nah, ada permit semua VLAN ke server 2 dan server 3 ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya konfigurasinya. Permit kita akan TCP 123.123.123.0. Untuk subnet maxnya 255 ya. Hostnya 172.16.23.2. Nah, kemudian EQ-nya 433. Sorry.
433, kemudian kita tanda tanya. Nah, kemudian kita deny, Denny, Ivy, Ani, host 172.16.23.2. Kemudian kita enter ya, kita permit EZRP, Ani, lalu kita permit lagi Ivy, Ani. Nah, oke, konfigurasinya cukup segini ya. Lalu kita exit, masuk ke interface G0/0. Jangan lupa IP akses grupnya ACL in ya. Nah, cukup ini ya teman-teman untuk konfigurasinya ya. Oke. Nah, kita ini pilihan 11 itu diblok ke server 1 ya. Kita coba ya pilihan 11 ke server 1 ya. Nah ini jadi ke blok ya, ke server 1 ya. Coba kita ke server 2 apakah di blok, dan ternyata di server 2 itu sama. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk konfigurasi extended RCL ya. Itu untuk materi access control list ya. Di bab 8 ini, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas didengar oleh teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.